Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fa rahmatillah adada ma fi imla. Salatan wa salaman daimaini bidangkalah wa ala alihi wa sahbihi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Masya Allah. Satu bulan berasa sangat tidak terasa sekali. Di bulan suci Ramadan yang kita tunggu-tunggu ternyata muwadda Ramadan, selamat jalan Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal soleh yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bulan Ramadan ini bukan yang terakhir buat kita. Semoga kita dipanjangkan umur dalam keadaan sehat afiat, bisa ketemu Ramadan berikut dan tambah lebih takwa dari yang sebelum-sebelumnya insyaallah. Sekarang yang ingin Al-Fakir bahas yaitu apa saja amalan-amalan berkaitan dengan Idul Fitri. Yaitu yang pertama yang kita bahas yaitu begitu nanti malam ketemu masuk dari adzan maghrib, yaitu masuk jam 1 Syawal, maka kita diperintahkan untuk beribadah. Salah satu di antara man qama lailatul idi muhtasiban lam yamut qalbuhu yauma yamutul qulubu. Disebutkan dari Abu Umamah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beribadah pada malam hari raya, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, dengan memperbanyak takbir atau dengan sholat malam atau membaca Quran dan lain-lainnya, dan tujuannya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan selalu hidup dan tidak mati. Di hari kebanyakan orang hatinya mati. Maksudnya nanti besok hari kiamat, waktu dibangkitkan, orang yang biasa beribadah di malam Idul Fitri atau Idul Adha, maka yang lain semuanya saat menuju padang mahsyar menghadap Allah, hatinya akan mati. Tetapi orang tersebut yang biasa menghidupkan ibadah, salah satunya dengan membaca takbir, tahlil, tahmid, baca Quran dan ibadah yang lain, maka hatinya dia ada hidup. Apa perbedaan yang hidup dan mati tersebut? Sangat beda. Bagaimana bedanya orang mati dengan hidup? Nah, itulah kira-kira. Jadi beruntunglah untuk orang-orang yang pada malam Id tersebut menghidupkan dengan ibadah salah satu di antaranya dengan takbir tersebut. Lalu setelah itu yang perlu diingat yaitu malam Idul Fitri adalah malam waktu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yaitu mulai daripada maghrib tersebut sampai azan fajar, azan subuh. Setelah didirikan sholat subuh sampai sebelum sholat id didirikan, itu adalah waktu fadilah, waktu yang paling utama untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sehingga berhubungan dengan tersebut ada perbedaan waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yaitu untuk sholat Idul Fitri, maka setelah sholat subuh terus kita tunggu sampai isyraq. Maka setelah isyraq tersebut yaitu afdolnya untuk dilaksanakan sholat Idul Fitri 2 tumbak. 1 tumbak ini 16 menit, berarti 32 menit. Kalau sholat Idul Adha berbeda. Setelah isyraq, maka ditambah 1 tumbak, cuma 16 menit. Kenapa sholat Idul Fitri lebih lama 1 tumbak dibandingkan dengan sholat Idul Adha? Karena sholat Idul Fitri tersebut diwaktukan lebih waktu yang lama, ya untuk memberikan keluasan orang memberikan zakat fitrahnya, mendistribusikan zakat fitrahnya di waktu fadilah. Mulai dari turun sholat subuh sampai didirikan sholat Idul Fitri. Sedangkan kenapa sholat Idul Adha lebih cepat, 16 menit lebih cepat? Karena dibutuhkan waktu lebih banyak untuk menyembelih hewan kurban. Sehingga mari kita jaga sunnah ini. Kalau kita melakukan sholat Idul Fitri lebih lambat daripada sholat Idul Adha. Katakanlah mungkin Idul Adha jam 6:30 pagi. Kalau Idul Fitri jam 7. Jadi ada selisih seperti itu. Lalu bagaimana tata cara pelaksanaan Id tersebut? Ya, maka kita sebagai makmum akan meniatkan ya usolli sunatan Idul Fitri raka'ataini mustaqbil qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Begitu kita melakukan takbiratul ihram, maka sunnah iftitah. Lalu setelah itu imam membaca takbir 7 kali. Nah, dan kita juga membaca takbir 7 kali dengan jahr, dengan bersuara keras. Di antara takbir tersebut, maka kita di sela-selanya disunahkan membaca
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dan setelah takbir yang ketujuh, kita sebagai makmum tidak membaca itu. Kenapa? Menyimak bacaan imam membaca suratul Fatihah sampai akhir. Lalu berdiri rakaat kedua, maka imam membaca takbirnya 5 kali. Nah, di antara takbir 5 kali tersebut, kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Setelah imam selesai takbir yang kelima, kita tidak membaca tadi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, tapi kita menyimak bacaan imamnya, bacaan Fatihah imam. Setelah selesai baca Fatihah, kita wajib ain untuk membaca surat Fatihah itu sendiri, sama dengan rakaat pertama seperti itu, ya. Sampai selesai sampai akhir. Nah, lalu setiap membaca takbir, maka kita disunahkan mengangkat kedua tangan. Seperti kita melakukan takbiratul ihram, setiap kali kita mengucapkan lafaz-lafaz takbir, ya. Mengucapkan takbir tersebut dengan suara yang keras, baik imam ataupun makmum. Dan seperti itu pula bagi orang yang munfarid, mungkin yang sholat sendiri karena satu keadaan, ya seperti itu. Lalu disunahkan yaitu membaca surat setelah Fatihah. Ya, disebutkan sebagian riwayat rakaat pertama yaitu membaca surat Al-A'la. Yang kedua, rakaat kedua setelah Fatihah membaca surat Al-Ghasyiyah. Ya, seperti itu. Ini banyak yang masuk yang memakai patokan yang ini, walaupun ada sunnah yang lain membaca surat yang lain. Seperti itu. Nah, lalu perkara-perkara yang disunahkan ketika melaksanakan sholat Id, ya, sholat Id yang afdol adalah di dalam masjid. Dengan catatan, kalau masjid tersebut bisa menampung kaum muslimin. Tapi kalau satu daerah, yaitu jumlah kaum muslimin sangat banyak sekali, dan masjid tidak mampu untuk menampungnya, maka boleh berpindah di lapangan alun-alun dan sebagainya. Ya. Nah, lalu sunnah yang berikutnya yang kita bahas di awal, yaitu menghidupkan malam Idul Fitri dengan bermacam-macam ibadah. Salah satunya tadi yaitu takbiran kalau bahasa Indonesia ini seperti itu, ya. Lalu sunnah berikutnya yaitu melakukan mandi pada hari Id, baik bagi yang akan melaksanakan sholat Id atau tidak. Dan masuknya waktu mandi sunnah Id yaitu berlalunya tengah malam kedua atau setelah lewat tengah malam. Dan keluar waktunya dengan terbenamnya matahari pada hari Lebaran. Berarti katakan misalnya maghrib jam 6, subuh jam 4, kan berarti ada 10 jam. Berarti separuhnya kan 5 jam. Berarti kalau dia niat mau mandi sunnah Id, yaitu jam 11 malam ke atas. Tapi biasanya orang-orang rata-rata mandinya ini sebelum sholat subuh atau sebelum berangkat sholat Id. Itu sunnah. Lalu berhias. Sunnahnya untuk Idul Fitri, yaitu memakai pakaian baru. Kalau warna bebas. Ya, memakai wangi-wangian itu untuk laki-laki tentunya, ya. Wanita tidak. Seperti itu. Wanita tidak memakai wangi-wangian, tapi pakai baju baru monggo silahkan. Tapi kalau sunnah untuk perempuan yang sudah tua atau tidak menarik lagi, tidak menarik maksudnya, maka juga ikut keluar melakukan sholat Id bersama-sama kaum muslimin yang lainnya, seperti itu, ya. Dan hukumnya perempuan yang keluar untuk sholat Id bersama-sama, maka menjaga dengan sangat kehormatannya. Auratnya, kehormatannya, tidak tertawa-tawa, tidak berbicara keras dan sebagainya, keluar dengan perasaan malu dan sebagainya. Itu seperti itu yang harusnya dijaga. Seperti itu. Lalu, sunnah untuk berangkat ke masjid untuk sholat Id semenjak pagi hari, yaitu setelah turunnya sholat subuh, kita pulang ke rumah. Untuk apa? Disunahkan, yaitu sholat Id itu kita untuk apa? Memakan kurma, yaitu sebelum melakukan sholat Id, yaitu dengan ganjil, dengan bilangan ganjil, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, setelah itu, kita bergegas kembali setelah siap-siap masuk masjid, kecuali bagi imam. Imam, maka disunahkan untuk keluar ketika akan tiba waktu akan dilaksanakan sholat Id. Ini beda, seperti itu, ya. Kalau untuk jamaah, di awal, imam ini di akhir, saat mau dilakukan sholat Id. Lalu, pergi ke masjid untuk mau sholat Id dengan cara berjalan kaki, serta melalui jalan yang lebih jauh, jika ada 2 jalan. Sedangkan pulangnya menempuh jalan yang lebih pendek. Karena pahala berangkat lebih besar daripada para pulang. Kalau ada 2 jalan,
Tapi kalau satu jalan, nah, ya sama seperti itu. Tapi kalau ada dua jalan, perginya lebih jauh, pulangnya lebih dekat. Kenapa? Agar supaya dua jalan tersebut sama-sama menyaksikan kebaikan dengan pergi dan pulang dari orang yang sholat id tersebut melalui dua jalan tersebut. Ya, seperti itu. Ya. Lalu, kalau Idul Adha itu disunahkan kita tidak makan apapun sebelum sholat id itu didirikan. Ya. Nah, lalu setelah itu, setelah selesai acara, maka kita disunahkan untuk saling memberikan ucapan selamat. Dengan salah satu, yaitu ucapan selamatnya, minal a'idin wal fa'idin, kulu amin wa antum bi khair. Boleh juga ditambah, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, seperti itu. Yaitu, di mana kita mengucapkan, ya semoga kita termasuk orang-orang yang kembali ke dalam fitrah, dan orang yang beruntung, di setiap keadaan, dan juga semoga Allah mengabulkannya, dan semoga kamu semua dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima, maksudnya ibadah kita, baik kita ataupun kalian semua. Ini hal-hal yang disunahkan seperti itu. Nah, untuk mengenai takbir, maka takbir itu dibagi dua. Yang pertama, takbir Idul Fitri atau Idul Adha, ada takbir mursal. Takbir mursal ada takbir yang diucapkan kapan saja, tidak terkait dengan sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah lainnya. Akan tetapi disunahkan kapan saja, baik setelah mengerjakan sholat maupun sebelumnya. Yaitu ketika masuk rumah ataupun keluar rumah, naik kendaraan ataupun kita turun dari kendaraan. Pokoknya kapan saja waktu kita disunahkan untuk mengucapkannya. Yaitu takbir mursal tersebut adalah berlaku untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Kapan? Yaitu setelah jatuhnya sholat maghrib, 1 Syawal tadi, sampai sebelum didirikannya sholat sunnah Idul Fitri. Seperti itu. Kalau takbir muqayyad adalah takbir yang dibaca setelah kita melakukan sholat. Baik sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah. Baik sholat yang kita kerjakan adzan atau qadaan. Dan takbir macam ini hanya disunahkan ketika hari raya Idul Adha saja. Nah, takbir muqayyad yang terikat dengan dikerjakan setelah sholat fardu ataupun sunnah, yaitu untuk orang-orang yang tidak berhaji, maka dilakukan mulai sholat subuh pada hari Arafah 9 Zulhijjah dan berakhir asar hari Tasyrik 13 Zulhijjah. Seperti itulah beberapa amalan-amalan yang disunahkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan zahiran wal batinan agar kita bisa melakukan apa-apa yang saja sudah diajarkan oleh kekasih kita Rasulullah SAW. Semoga kita dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Kurang lebih mohon maaf. Al-Fakir mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal kita seluruh diterima oleh Allah dan semoga kita kembali ke fitrah dan semoga kita dipanjangkan umur dalam keadaan sehat afiat. Bisa ketemu Ramadan berikutnya tanpa kurang satu apapun. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.